Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty tengah berada di area sekitar Pura Mangkunegaran, atau tepatnya berada di sekitar bangsal tahanan yang pada waktu itu dipakai semacam tahanan bagi mereka para legiun Mangkunegaran yang telah melanggar aturan dari keprajuritan. Begitu pertama kali Liberty menginjakkan kaki di sekitar area tahanan dari Legiun Pura Mangkunegaran, serasa daya ingat kita, benak kita dibawa ke semacam suasana tempo dahulu, tempo ratusan tahun yang lalu. Pasalnya, dari kondisi bangunan-bangunan yang ada di sekitar bangsal tahanan Legiun Mangkunegaran ini menyiratkan suasana tempo dahulu. Adanya semacam 3 pilar berukuran besar-besar ini dengan ketinggian tidak kurang dari 3 meter semakin menambah suasananya semacam tempo dahulu. Belum lagi adanya semacam ornamen-ornamen, baik itu daun jendela maupun pintu, semakin menambah nilai historis tersendiri, sehingga seakan perasaan kita, benak kita dibawa terbang ke suasana tempo dahulu. Dengan semacam adanya jendela-jendela serta pintu berukuran besar ini, pastinya untuk zaman milenial sekarang ini sudah sulit ditemukan semacam jendela berukuran besar dengan ketinggian tidak kurang dari 2 meter serta lebar 1 meter, juga pintu dengan ketinggian tidak kurang dari 3 meter serta memiliki lebar juga tidak kurang dari 1,5 meter, serta pada bagian atasnya ada semacam ornamen ukiran yang cukup menarik. Boleh jadi pada saat itu ruangan ini biasa dipakai untuk istirahat bagi mereka para anggota Legiun Mangkunegaran. Sedangkan dari ruang istirahat ini ada semacam bangsal yang pada saat itu dipakai sebagai semacam tahanan bagi mereka para prajurit dari Legiun Veteran yang telah melanggar peraturan. Memang kondisi tahanannya tidak seperti tahanan pada umumnya yang sekarang ini lebar-lebar, melainkan ruang tahanannya paling berkisar antara 4 meter kali 4 meter, sekitar 16 meter. Pas di depan dari ruang tahanan ini ada semacam kantin bagi mereka para wisatawan yang datang ke Pura Mangkunegaran. Tepatnya berada persis di depan ruang tahanan Legiun Mangkunegaran. Untuk kali pertama memasuki dari ruangan tahanan Legiun Mangkunegaran ini, kita disuguhi dengan adanya semacam pintu berukuran besar, sekitar tinggi 2 meter, lebar 1,5 meter, yang pada sisi atas dari kayu dembel pintu ada semacam lubang angin-angin atau lubang ventilasi. Selanjutnya dari pintu tersebut ada semacam, bisa jadi yang pada waktu itu dipakai untuk semacam ruang jaga oleh mereka para penjaga tahanan yang ada pada saat itu. Ruangnya juga tidak begitu besar, hanya sekitar 12 meter, semacam 3 kali 4. Ini merupakan
pintu utama untuk masuk ke ruang tahanan. Pintu berwarnakan hijau kehitam-hitaman ini atau hijau lumut, ada semacam kunci dari luar pintu, serta ada semacam pintu berjerujikan besi sebanyak 15 jeruji besi. Ini semacam kunci yang pada saat itu dipakai untuk gembok atau mengunci dari luar. Sedangkan jeruji besi yang tampak dari luar ini ada semacam lubang setengah lingkaran yang pada waktu itu bisa jadi dipakai untuk saat penjaga memberikan makan atau minum kepada mereka yang berada di dalam ruang tahanan ini. Pada saat itu ada semacam kunci ini yang bisa dibuka. Hanya saja sekalipun tidak digembok atau dikunci, namun keberadaannya sulit sekali untuk dibuka dari luar. Boleh jadi pada waktu itu ini dibuka, langsung makanan dan minuman dimasukkan melalui lubang setengah lingkaran ini kepada mereka yang ada di dalam tahanan dari Legiun Mangkunegaran pada saat itu. Selanjutnya Liberty akan mencoba berusaha masuk dengan ruang tahanan Legiun Mangkunegaran yang pada saat ini keberadaannya difungsikan sebagai ruang musola, ruang ibadah, ruang sholat bagi mereka para wisatawan yang berkunjung ke Pura Mangkunegaran. Luasnya juga tidak begitu besar, sekitar 5 kali 4 meter atau sekitar 20 meter persegi dengan ketinggian sekitar 4 meter. Selain memiliki pintu utama untuk masuk ke ruang tahanan, juga ada semacam jendela yang pada saat itu dipakai untuk semacam sarana ventilasi, sarana untuk keluar masuknya angin, agar senantiasa suasana di dalam ruang tahanan tidak pengap, tidak gerah. Dari jendela yang berwarnakan sesuai dengan warna pintu hijau kebiru-biruan atau biru lumut, di situ ada semacam 10 teralis besi yang menghiasi di tengah daun jendela berukuran 1,5 meter kali 1 meter. Sebenarnya cukup disayangkan, artinya bangunan heritage yang memiliki nilai sejarah tinggi ini sepertinya kurang begitu terawat. Pasalnya banyak kotoran-kotoran berwarna hitam dari lumut hujan dan keringnya suasana matahari menjadikan atap enternit atau plafon ini menjadikan rusak dan bocor, sehingga bisa dipastikan lagi suasana lantai yang dipakai sekarang ini untuk musola menjadi basah dengan genangan air, sehingga untuk sementara waktu oleh beliau Ibu Hadi selaku penjual kuliner makanan yang ada di sebelah kiri atau sebelah selatan dari ruang tahanan yang ada di Mangkunegaran ini, yang dipakai untuk mereka Legiun Mangkunegaran yang pada saat itu kondisinya
memprihatinkan. Ketika hujan turun, terjadi kebocoran dari atapnya ada di sana sini, sehingga genangan banjir tidak bisa dihindarkan lagi di suasana tahanan Legiun Mangkunegaran yang sekarang dipakai untuk musola bagi wisatawan. Sehingga oleh Buadi, karpet yang biasanya ada di sekitar ruang tahanan sekaligus musola ini untuk sementara waktu dicuci dan dikeringkan dahulu. Sebenarnya masalah ini bisa menjadikan sesuatu perhatian tersendiri dari Pura Mangkunegaran. Artinya setidaknya bisa dibetuli atap yang bocor yang sehingga menggenangi ruangan musola saat ini. Ketika ruang tahanan Legiun Mangkunegaran ini sekarang berfungsi menjadi musola bagi mereka para wisatawan yang berkunjung ke Pura Mangkunegaran, setidaknya mempunyai nilai plus tersendiri. Berwisata dengan melihat kebudayaan, kebesaran, kejayaan nenek moyang kita tempo dulu, sekaligus kita senantiasa diingatkan dengan beribadah kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi Akarya Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tepat sekali bagi Pura Mangkunegaran menyediakan ruang khusus, sekalipun dulu merupakan ruang tahanan, sekarang bisa dipakai untuk ruang musola, sehingga bermanfaat sekali. Dan ruang tahanan Legiun Mangkunegaran yang pastinya dulu dikenal angker, dengan adanya sekarang dipakai musola ini, alhamdulillah suasana berubah menjadi yang sangat indah, nyaman untuk dipakai sholat setelah capek dari masuk mengunjungi Museum Pura Mangkunegaran. Di sini pula mereka para wisatawan diperkenankan untuk istirahat barang sejenak di sekitar bekas tahanan dari Legiun Mangkunegaran atau yang sekarang berubah menjadi musola, sambil menikmati kuliner tradisional yang dijajakan oleh Ibu Hadi. Beliau adalah juga termasuk kerabat yang tinggal di kavaleri artileri di sebelah timur dari Pamedan Mangkunegaran. Sekali lagi, semoga liputan kali ini cukup bermanfaat dan berfaedah bagi semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.